Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian yang berada di rumah masing-masing, bagaimana kabar kalian sekarang ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Kalau kita ingin naik kelas, tentu suatu keniscayaan apabila kita melalui suatu ujian. Baik ujian itu kita lakukan pada tengah semester, ujian akhir semester, dan juga ujian akhir tahun. Itu suatu kepastian dan harus kita lalui. Demikian juga pada saat ini kita sekarang mengalami suatu ujian, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19. Dan kondisi inilah yang membuat kita ini harus lebih waspada, hati-hati, dan tentunya tetap berada di rumah. Karena ujian ini tentunya akan lebih meningkatkan kita, posisi kita, derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, bagaimana kita ini lolos dari ujian pada masa pandemi ini? Tentunya sebelum kita melanjutkan materi kita tentang alat penggerak yang menggunakan arus listrik DC, mari kita tonton film berikut ini. Anak-anak sekalian, ini merupakan buat seekor ulat, di mana seekor ulat ini ingin merubah dirinya menjadi lebih baik, dan tentunya harapannya dengan perubahan ini bisa bermanfaat bagi yang lainnya, bagi kehidupan yang lainnya. Inilah gambaran gimana seekor ulat yang ingin berubah menjadi kepompong. Dan ini bisa kita percepat dulu. Hal yang tak mudah berubah jadi indah. Persahabatan bagai kepompong, maklumi teman hadapi perbedaan. Persahabatan bagai kepompong, na 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 na. Bobo. Telah menjadi kepompong, tentunya kehidupan kepompong inilah sama persis dengan kehidupan yang kita alami sekarang ini, yaitu kita berada di rumah, melakukan aktivitas di rumah, tidak ketemu dengan saudara-saudara kita yang jauh, dan juga tidak ketemu dengan teman-teman kita belajar. Kita masuk sekolah tidak bisa, kita tidak ketemu dengan Bapak Ibu guru. Ini semua dalam rangka untuk kebaikan kita semua. Namun tentunya dengan harapan pada saat nantinya setelah pandemi ini berakhir, maka kita akan memasuki suatu new era yang itu akan lebih baik, dan akan kita jalani itu semua dengan sukses. Sebagaimana yang dialami oleh seekor ulat dan menjadi kepompong dan berakhir menjadi suatu kupu-kupu yang disenangi oleh siapapun dan disenangi
oleh alam ini. Bahkan menghinggapi sebuah pohon tidak akan merusak pohon itu. Inilah gambaran kita agar kita tetap semangat belajar di rumah, dan insya Allah nanti pandemi ini akan segera berakhir. Tentunya kita akan melaluinya dengan protokol kesehatan dan menjaga diri kita agar tetap fit dengan berolahraga dan makanan sehat serta tetap semangat. Mari kita lanjutkan pembahasan materi yang minggu kemarin telah kita bahas. Di mana pada saat ini kita membuat produk menghasil gerak menggunakan sumber arus DC. Ini merupakan kompetensi dasar dari 4.2. Tujuannya adalah mengembangkan kreativitas peserta didik melalui keterampilan teknik terus berkarya, meningkatkan daya cipta kita, menghasilkan karya yang siap untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini yang menghasilkan income bagi diri kita. Dan ini bisa kita lihat di sini bahwa ruang lingkup dari materi ini adalah produk rekayasa penghasil gerak berdasarkan komponen elektronika, yaitu alatnya berupa motor listrik, yaitu alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Ya, ini berbalik dengan generator, di mana generator ini mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Ini yang perlu kita detailing di sini, di mana kalau kita lihat motor DC adalah motor listrik yang dialiri sumber arus searah pada kumparan medan untuk menjadikan energi mekanik. Energi mekanik adalah energi gerak, dan sini sebuah kumparan yang berada di tengah-tengah medan magnet kemudian dialiri oleh arus DC, maka kumparan itu akan bergerak, dan inilah yang merupakan prinsip dasar dari sebuah motor listrik. Ya, ini anak-anak sekalian, ini salah satu produk kita, suatu motor yang digerakkan dengan menu utama, setting, kemudian tekan OK. Pada saat Langkah awal adalah kalibrasi robot. Untuk menyekan sensor, jalankan robot ke depan, mengharapkan kita ini akan lebih kemudian tekan save, disesuaikan dengan kondisi yang ada, yaitu agar berjalan belok ke sini ya, sini berarti kita pakai sensor kiri 1, 2, 3 dengan counter 3. Nah, ini pembacaannya diisi perempatan yang ketiga, cari sensor kiri, motor itu belok kiri. Nah, di situ counternya diisi 3 ya, yang tadi. Jadi percabangan sebelah kiri sebanyak 3, 1, 2, 3. Pertama belok kiri ya, sesuai dengan. Kemudian tekan OK. Speednya di sini diisi 150. Inginkan. Nah, untuk tugasnya kita isi yang belok kiri. Kemudian OK. Di save. Nah, kemudian ditekan R untuk kembali ke menu utama. Untuk mencoba robot tekan bawah, di menu utama ditekan bawah, start. Ya, program kondisi 1 sudah tereksekusi. Robot itu bisa kita jalankan. Dan ini tentunya bisa kita lihat dengan program-program yang lainnya. Contoh sederhananya seperti ini. Pada saat ada perempatan ketiga, counter ketiga dengan speed kecepatan 100, ini kita bisa stop, tugasnya stop, berhenti. Kita lihat di sini. Ya, berhenti. Kemudian ada lagi di mana soal baca sensor kiri ini berarti sensor kiri yang berjalan, yang aktif di counter 1. Di sini adalah belok kiri. Ya, ini bisa seperti itu. Kemudian ada lagi sensor kanan yang bekerja counter 1. Berarti pada saat pertigaan pertama yang jalan ke kanan pertama, yaitu jalannya ke kanan, itu kita belok kanan. Seperti ini. Akan menghadap ke kanan, belok ke kanan. Dan juga yang seperti melingkuk-lingkuk jalannya.
Namun itu semua akan kita lalui, yaitu pada counter 1 pada saat ada percabangan pertama kita akan stop. Kita lihat di sini. Ya, ini bagaimana pemrograman sebuah motor yang diprogram sedemikian rupa yang berupa robotik yang digerakkan dengan motor DC, yaitu baterai itu. Nah, ini yang pernah kita ikuti yaitu lomba robotik Desa 1 SMA di Tuban, dan kita mendapatkan dari desain itu nomor 1 desain kategori. Ya, ini motornya. Atau ini ada bolang-baling, ini motor, ini arus DC-nya yang berupa baterai. Ya, ini ada yang di tengah-tengah ini menjadi terbaik. Yang desain terbaik. Di sini ada berupa solar cell-nya. Ini dapat desain dari nomor 1. Kemudian ini kita dari kecepatannya dapat juara 2. Ini pada saat kita mengikuti lomba yang diikuti siswa kita, kakak kelas kalian, yaitu Mas Iqbal dan Mas Tegar. Mas Tegar yang sudah lulus, Mas Iqbal sekarang kelas 3. Ini yang mengadakan dari Malaysia beliaunya. Demikian anak-anak sekalian materi kali ini, dan juga perlu diketahui bahwa diri kita ini juga sebagai motor, karena kita ini memiliki sensor motorik dalam tubuh kita, maka harus kita gerakkan. Kalau kita tidak gerakkan, maka akan macet. Sebagaimana kalau kita punya sepeda motor di rumah, kalau tidak pakai seminggu, maka sepeda motor kita akan macet. Demikian juga kalian semua harus menggerakkan tubuh kita ini dengan olahraga. Walaupun di rumah harus tetap olahraga dan makan yang cukup, yang bergizi, dan istirahat. Untuk itu, kalian ingin penasaran dengan motor ini? Minggu depan kita lanjutkan bagaimana motor ini bisa bergerak di daratan dan juga bergerak di air. Amfibi di daratan terus ke air. Tunggu pembelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.